El Rumi, pacar Shiva Haju, mengungkap pernah menghabiskan uang 8 juta untuk sekali pijat. Ya gabut ngapain ya? Pijit kali ya, pijit ya? Pijit akhirnya. Akhirnya kita pijit lah di lounge itu. Pijit. Setengah jam udah bayar, terus udah beres. Baru muncul tuh dari notif bank. Pas cek. Kok 8 juta loh? Buset, 8 juta. Kok 8 juta loh? Buset, 8 juta. Anak Ahmad Dhani Maya Estianty merasa kaget karena harus membayar sebanyak itu. Namun peristiwa itu dialami El bukan di Indonesia, melainkan di Doha, Qatar. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Momen itu terjadi ketika pesawat yang ditumpanginya transit di Doha. Lamanya waktu tunggu membuat El yang saat itu bersama Shiva memutuskan untuk pijat di lounge bandara. This is the final call for passengers of Qatar Airways. Lamanya waktu tunggu membuat El yang saat itu bersama Shiva memutuskan untuk pijat di lounge bandara. Delay 8 jam, kita nunggu 8 jam di lounge. Ngapain ya pijat kali ya, kata El dikutip dari tayangan OTW Trans 7. Akhirnya kita pijatlah di lounge itu, ucap dia. El membayar biaya untuk pijat selama 1,5 jam tanpa melihat harga. Adik aktor Al-Ghazali itu baru sadar nominal uang yang dikeluarkan setelah muncul notifikasi dari pihak bank. Ke ruang tempat pijatnya, tiduran, baru muncul tuh notifikasi bank, pembayaran sudah berhasil, ungkap El. Pas dicek, kok 8 juta? 8 juta berdua, ucap dia dengan ekspresi terkejut. El mengaku tak akan terkejut andai tagihan sebesar itu muncul karena makan di sebuah restoran. Kalau makan 5 juta, 8 juta sudah biasa. Pijat 8 juta? Wah, ini sebulan di Jakarta bisa untuk pijat berkali-kali. Di Jakarta paling 500.000, kata El lagi sembari mempertanyakan. El tak tahu alasan biaya pijat untuk 1,5 jam bisa semahal itu. Tapi apapun alasannya, menurut El harga itu tetap tidak masuk akal. Kayaknya mungkin karena fasilitasnya, kali ya. Ada kamar mandi sendiri, macem-macem. Cuman 4 juta buat pijat, tetap nggak masuk akal. Kenapa jadi jajan gue sebulan buat pijat habis, ucap dia. What? 8 juta untuk sekali pijat? Sebuah realitas atau sekadar kemewahan yang tak masuk akal? Bayangkan, Anda sedang transit di bandara internasional yang megah, tubuh lelah, waktu tunggu berjam-jam, dan satu-satunya hal yang terlintas di pikiran adalah menikmati pijatan yang menenangkan. Anda masuk ke sebuah lounge eksklusif, disambut oleh suasana mewah, aroma terapi yang menenangkan, dan pelayanan kelas dunia. Namun, setelah sesi pijat selesai, notifikasi bank masuk, saldo Anda terpotong 8 juta. Apa yang akan Anda lakukan? Inilah yang dialami El Rumi, putra musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, saat transit di Doha, Qatar. Bersama sang kekasih, Shiva Haju, El memutuskan untuk menikmati layanan pijat di lounge bandara. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil paket 1,5 jam tanpa mengecek harga. Yang terjadi berikutnya sungguh mengejutkan. Tagihan senilai 8 juta untuk 2 orang. Eksklusivitas yang berharga atau sekadar label mahal. El Rumi bukan satu-satunya yang pernah mengalami kejutan harga di fasilitas mewah bandara. Lounge eksklusif di bandara internasional memang dikenal menawarkan layanan premium, mulai dari makanan istimewa hingga fasilitas kebugaran. Namun, apakah harga yang dibayar sebanding dengan pengalaman yang diperoleh? Menurut John Grant, pakar industri penerbangan dari OAG Aviation, harga layanan di lounge bandara seringkali dipengaruhi oleh faktor lokasi, fasilitas, serta standar layanan yang diterapkan. Di bandara internasional seperti Doha, harga layanan bisa melonjak tinggi karena mereka menargetkan kalangan eksekutif dan pelancong premium, ujar Grant dalam wawancara dengan Business Insider. Selain itu, menurut riset dari Skytrax, lembaga pemeringkat maskapai global, Doha's Hamad International Airport termasuk dalam daftar 5 besar bandara dengan lounge terbaik dunia. Dengan fasilitas mewah seperti kamar mandi pribadi, layanan spa eksklusif, serta terapis profesional bersertifikasi internasional, harga tinggi mungkin menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Namun, apakah kenyamanan tersebut sebanding dengan biayanya? Pijat mahal versus pengalaman di Jakarta.
El Rumi mengungkapkan keterkejutannya karena harga pijat itu setara dengan biaya 1 bulan penuh di Jakarta. Di Indonesia, layanan pijat berkualitas di spa premium umumnya berkisar antara 300.000 hingga 1 juta rupiah per sesi, tergantung pada lokasi dan fasilitas yang diberikan. Bahkan, di beberapa hotel bintang 5, tarif pijat berkisar 2 juta hingga 3 juta, masih jauh lebih murah dibandingkan pengalaman El di Doha, Qatar. Fenomena ini menggambarkan adanya perbedaan standar harga yang ekstrem antara layanan di dalam negeri dan di luar negeri. Apakah ini hanya soal perbedaan biaya hidup, atau ada unsur eksploitasi harga dalam dunia layanan premium global? Ketidaksadaran finansial dalam gaya hidup modern. Kasus El Rumi juga menyoroti satu hal lain. Betapa mudahnya seseorang terjebak dalam pengeluaran impulsif di lingkungan yang serba eksklusif. Dalam era digital, transaksi cashless memungkinkan kita mengeluarkan uang tanpa benar-benar merasakan dampaknya secara langsung, sampai notifikasi bank muncul. Menurut psikolog keuangan Dr. Daniel Crosby, dalam bukunya The Behavioral Investor, keputusan keuangan seringkali dipengaruhi oleh emosi sesaat. Saat seseorang berada dalam lingkungan yang nyaman dan prestisius, mereka cenderung menurunkan kewaspadaan finansial dan lebih mudah membenarkan pengeluaran besar. Jelasnya, hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya pernah melakukan hal serupa, menghabiskan uang tanpa berpikir panjang hanya karena suasana mendukung? Situation refleksi, kemewahan yang perlu disadari. Kisah ini bukan sekadar tentang mahalnya pijat di Doha. Ini adalah cerminan dari bagaimana dunia modern mendefinisikan kemewahan dan bagaimana kita seringkali tanpa sadar larut dalam arusnya. Apakah pengalaman nyaman sebanding dengan harga yang dibayar, atau kita hanya membayar lebih untuk ilusi eksklusivitas? Pada akhirnya, kita semua akan dihadapkan pada pilihan membayar mahal untuk pengalaman instan atau berpikir panjang tentang nilai sesungguhnya dari uang yang kita keluarkan. Pada akhirnya, hidup adalah perjalanan melintasi lanskap penuh pilihan, antara kenyamanan sesaat dan kebijaksanaan abadi, antara gemerlap kemewahan dan esensi nilai sejati. Setiap keputusan adalah lembaran dalam kitab takdir, di mana angka-angka dalam rekening hanyalah jejak bayangan dari keputusan yang telah diambil. Bayangkan jika uang adalah aliran sungai waktu, setiap keping yang kita keluarkan adalah arus yang membawa kita ke muara takdir. Apakah kita mengalir mengikuti derasnya godaan, ataukah kita menjadi nakhoda yang bijak dalam samudra kehidupan? Pada akhirnya, kemewahan bukan sekadar harga, melainkan cermin dari apa yang benar-benar kita hargai. Maka, apakah yang lebih berharga, kepuasan sesaat yang menguap, atau kebijaksanaan yang tertanam selamanya? Dan jika waktu adalah mata uang sejati, untuk apa sebenarnya kita membayarnya?